kabar kalian? Semoga diberi kesehatan serta rezeki yang berlimpah. Ngomong-ngomong tentang film, Mimin bakal ngebahas film zombie tahun 2002 yang berjudul 28 Days Later. Sebelum mulai ke alur filmnya, jangan lupa subscribe dulu Rek, biar Mimin makin semangat dan Rek tidak ketinggalan film-film terbaru lainnya. Film ini bercerita tentang Jim yang diperankan oleh Mas Cool yang akrab kita kenal sebagai Thomas Shelby atau Cillian Murphy. Ia adalah seorang kurir yang bangun dari koma 28 hari setelah virus mematikan melanda Inggris. Virus ini mengubah orang-orang yang terinfeksi menjadi zombie. Jim juga melihat keadaan London yang ditinggalkan dan berusaha mencari tahu apa yang telah terjadi. Bagaimana kisahnya? Langsung saja masuk ke alur filmnya. Di awal film menunjukkan kerusuhan yang ada di Inggris akibat dari wabah virus yang tengah terjadi akhir-akhir ini. Di sebuah pusat penelitian di Cambridge, menunjukkan beberapa simpanse telah dikurung untuk dijadikan bahan penelitian. Dan ada sekelompok orang yang berniat untuk membebaskan para simpanse tersebut. Dokter yang melihat hal tersebut segera menjelaskan bahwa semua hewan yang ada di sana penyebab dari virus berbahaya yang tengah melanda kota. Namun semua orang acuh akan peringatan dokter tersebut. Terjadi sedikit keributan kecil dan salah satu orang di sana membebaskan simpanse membuat dirinya tergigit dan berubah menjadi zombie. Bahkan darah dari orang yang terinfeksi juga dapat membuat orang lain berubah menjadi monster kanibal. Dan film pun dimulai. 28 hari setelah kejadian berlalu, menunjukkan seseorang pria yang akrab dipanggil dengan nama Jim. Apa ini? Tolong. Karena sebuah insiden membuat dirinya harus dirawat di rumah sakit tersebut, Jim segera menggunakan pakaian dan keluar dari tempat itu. Jim melihat keadaan London yang benar-benar seperti kota mati. Dirinya terus berusaha mencari tanda kehidupan. Namun tidak ada satu orang pun yang ada. Sepi sunyi. Membuat Jim putus asa melihat kondisi tersebut. Hingga saat dirinya melihat sebuah papan pesan, menunjukkan ternyata semua orang sudah pergi dari kota karena suatu wabah virus. Jim menuju gereja berharap ada orang di sana. Namun yang ia jumpai justru seorang pendeta yang sudah menjadi mayat hidup. Jim yang merasa terancam menyerang pendeta tersebut. Merasa kondisi tidak aman, dirinya memilih pergi dari tempat itu. Semua zombie mengejar Jim hingga keluar gereja. Dua orang melemparkan bom molotov ke arah para zombie, membuat semua zombie terbakar hingga menyebabkan salah satu pom bensin di sana juga ikut meledak. Ia pun segera mengajak Jim menuju tempat persembunyian mereka. Mereka bernama Mark dan Selena. Jim menceritakan dirinya tidak tahu dengan kondisi kota, karena sebelum 28 hari setelah dirinya koma. Tiba-tiba kondisi kota sudah sangat kacau. Selena menjelaskan bahwa kota sudah terinfeksi sebuah virus yang dapat membuat seseorang menjadi zombie. Keluarga mereka juga sudah menjadi korban atau virus tersebut. Jim segera pergi untuk memastikan kondisi ayah dan ibunya. Esok harinya, Mark dan Selena mengantar Jim ke rumahnya. Setelah sampai di rumah tersebut, betapa kagetnya Jim melihat kedua orang tuanya sudah terbaring tak bernyawa. Sebuah foto masa kecil Jim dan surat di belakangnya yang berbunyi, "Dengan kasih sayang yang tak berujung kami meninggalkanmu tidur." Semoga amal ibadahnya diterima ya Mas Jim. Jim yang sangat sedih mengetahui orang tuanya telah tiada. Melihat semua foto orang tuanya membuat Jim teringat akan masa-masa bahagia bersama ayah serta ibunya. Saat sedang berduka, dirinya dikejutkan dengan penyerangan kawanan zombie. Mark segera membantu Jim. Akhirnya Mark terserang zombie, yang artinya dirinya akan segera menjadi zombie. Selena yang mengetahui hal itu tidak pakai babi ibu. Dia pun langsung menghantamkan parang berkali-kali ke tubuh Mark hingga tidak bernyawa lagi. Selena menjelaskan dirinya tidak punya pilihan lain. Karena seseorang yang sudah tertular darah zombie, dirinya akan berubah menjadi zombie juga. Dan mereka hanya punya waktu 20 detik untuk segera menghabisinya sebelum
menjadi zombie yang siap untuk menyerang dirinya. Setelah kejadian tersebut, mereka pun segera pergi. Di perjalanan, mereka melihat di salah satu apartemen masih ada orang yang bertahan hidup. Segera menuju apartemen itu, zombie menyadari kedatangan mereka. Segera mengejar hingga ke atas, hingga bertemu seseorang dengan perisai. Dirinya menghadang para zombie. Ketika berhasil menyelamatkan mereka berdua, orang itu bernama Frank. Frank juga memiliki seorang anak bernama Hannah. Frank sangat menerima kedatangan mereka. Frank sangat menjamu mereka. Mereka juga beristirahat di sana. Jim berterima kasih terhadap Selena karena sudah menyelamatkan dirinya waktu itu. Frank berusaha mencari sumber kehidupan lain. Dengan tape record miliknya, Frank mendengar bahwa ada pangkalan militer di Manchester, serta orang-orang yang bertahan hidup di sana. Terjadi sedikit perdebatan antara mereka, karena Selena tidak yakin jika di sana masih ada orang yang selamat. Setelah perdebatan panjang, mereka akhirnya bersepakat untuk berangkat bersama menggunakan mobil milik Frank. Sampai pada sebuah terowongan yang gelap, Frank melihat tumpukan mobil. Memaksa menerobos membuat ban mobil pecah. Perjalanan pun berhenti. Hannah segera memperbaiki ban mobil. Tiba-tiba terdengar sekumpulan zombie berlari ke arah mereka. Hannah dengan cepat mengganti ban tersebut. Mereka berhasil lolos dan melanjutkan perjalanan. Berhenti di salah satu minimarket untuk mengambil sedikit logistik. Setelah puas berbelanja, mereka segera pergi. Tidak lupa Frank juga memberikan kartu ATM miliknya sebagai tanda pembayaran. Di tengah perjalanan, mereka kehabisan bahan bakar. Melihat mobil pengangkut BBM, Frank berinisiatif segera mengambil untuk mobilnya. Setelah mobil sudah terisi, mereka melanjutkan perjalanan. Dirasa sudah capek, mereka mengistirahatkan diri sejenak, sembari menikmati keindahan alam serta berencana bermalam di tempat itu juga. Selena yang melihat Hannah dan Frank mengingatkan dirinya pada orang tuanya. Tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan. Goblok! Esok harinya mereka melanjutkan perjalanan dan sampai di perbatasan Manchester. Melihat tidak adanya tanda-tanda kehidupan, Selena menyarankan agar segera pergi dari tempat itu. Frank sedikit kesal karena sudah sejauh ini tapi malah ingin kembali. Dirinya terus berusaha untuk mencari seseorang di sana. Sampai saat dirinya melihat seekor gagak yang sedang memakan bangkai zombie. Darah menetes di mata Frank. Frank sadar dirinya akan segera berubah menjadi zombie. Menyuruh Hannah segera menjauh darinya. Selena segera menyuruh Jim untuk menghabisi Frank. Dari kejauhan, tiba-tiba ada sekelompok tentara memberondongkan tembakan ke arah Frank. Mereka dibawa menuju ke markas militer. Bertemu dengan seorang mayor bernama Henry. Henry adalah pimpinan di markas militer di sana. Henry sangat menerima kedatangan mereka. Selena merasa bersalah atas kematian ayah Hannah. Ia pun berjanji akan menjaga Hannah. Mayor Henry menunjukkan salah satu zombie yang tengah dirantai. Diketahui di sini zombie tersebut adalah teman dari Mayor Henry bernama Myler. Dirinya berniat meneliti seberapa lama zombie tersebut dapat bertahan dari kelaparan. Memperlihatkan juga John, anak buah Henry, sedang menyiapkan makan malam. Makan malam berakhir dengan sangat mengecewakan karena makanan yang dimasak oleh John sangat tidak layak disebut sebagai makanan. Makan malam mereka sedikit terganggu. Semua zombie di luar menyerbu masuk. Semua tentara bersiap menggunakan senjata mereka. Satu persatu zombie berhasil ditumbangkan. Max, salah satu anak buah Henry, melihat Selena mulai bertingkah kurang ajar. Sersan Farrell melihat hal tersebut menghajarnya. Henry membubarkan semua anak buahnya, serta meminta maaf terhadap Selena serta Jim atas kejadian tersebut. Henry mengajak Jim untuk mengobrol berdua. Henry mengatakan maksud yang sesungguhnya membuat rekaman tersebut. Berharap ada wanita yang datang untuk menjadi hiburan semua lelaki yang ada di sana. Mendengar hal tersebut, Jim segera menuju kamar Selena dan Hannah, mengajak mereka untuk segera pergi dari tempat Henry. Namun dari semua tentara, hanya Sersan Farrell yang masih memiliki hati nurani.
serta berusaha agar mereka tidak menjadi budak seks. Karena hal tersebut membuat Jim serta Sersan Farrell dibuang di hutan. Saat di hutan, Jim berhasil melarikan diri. Dengan sekuat tenaga, dirinya kembali menuju kamp militer karena mengetahui harga diri Selena dan Hannah dipertaruhkan. Di kamp memperlihatkan dua wanita tersebut akan dipaksa untuk melayani semua laki-laki bejat di sana. Jim memancing sebagian tentara untuk mencari keberadaannya. Jim bergerilya seorang diri menghabisi anak buah Henry. Semua zombie datang menyerang. Henry berusaha pergi dari tempat tersebut. Jim kembali menuju kamp militer, membebaskan zombie Myler. Zombie mulai menginfeksi satu persatu pasukan militer. Jim segera mengajak Hannah dan Selena menuju mobil mereka. Jim tertembak oleh Henry. Hannah membuat laju mobil mundur mengarahkan Henry pada zombie Myler. Jim berhasil diselamatkan dan misi terakhir mereka kali ini memberitahu pada pihak luar yang masih hidup tentang keberadaan mereka. Berharap segera dievakuasi dari tempat terisolasi tersebut. Dan film 28 Days Later pun tamat. Menurut Mimin sih kurang menemukan keseruan di film ini sih. Alurnya sedikit absurd, beberapa karakter juga kurang dikembangkan dengan baik. Cuma dari segi acting dari Mas Selby dan para aktor lain sih wis keren. Jadi tetap bisa jadi referensi tontonan di hari Minggu. Kembali lagi Mimin ingetin, penilaian suatu film itu bersifat subjektif. Jadi Mimin sendiri kasih nilai 7/10. Oke, buat arek-arek saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton. Jika ada kurang atau lebihnya mohon maaf. Mimin dan segenap tim jajaran pamit undur diri. Terima kasih.